Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas, cakep gitu Bu. Nah, kompak. Naik kapal selam sambil makan nanas, kurang semangat. Naik kapal selam sambil makan nanas, yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Ya Allah, banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan bisa ke Mekah. Hidupnya tambah berkah. Punya anak soleh dan solihah. Punya sawah. Tambah rumah. Tambah mamah. Yang itu enggak ya? Enggak diaminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma rzuqna al-qana'ah wa habibna fi salatil jamaah wa dhakkirna bil mauti kulla sa'ah wahsyurna ma'an nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sahib syafa'ah. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajillah, hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus Pak RW yang tadi sambutan. Masih hadir kan orangnya? Boleh sambil makan apa tadi? Bakso aci. Sahibul Bait dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam rangka memperingati Hari Besar Islam, Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf panitia, saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Nggak ada suaranya. Sampai jam berapa? Jam 3. Kopinya aja nggak ada. Soalnya saya kejar-kejaran sama setan nih. Kenapa setan nggak suka kebaikan, Pak Haji ya? Kan dalam hadis inna syaitona yajri min ibni adama majrad dam, kan gitu ya. Setan mengalir di aliran darah manusia. Darah mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Begitu nggak? Jangan-jangan setan. Mengalir ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan-jangan setan. Mengalir ke tenggorokan, khotib khutbah kelamaan, pura-pura batuk di belakang. Oho, jangan-jangan setan. Ini saya tanya sekali ke panitia, sampai jam berapa saya dikasih waktu? Udah malam. Yang sampai subuhnya kesiangan ini. 10 menit aja ya. Soalnya begini Pak Haji, nanti di surga yang masuk
Duluan itu bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, bukan habib, tetapi supir Kopaja sama supir Metro Mini. Pernah dengar supir Kopaja? Pernah ke Jakarta? Waduh, itu tahun 2005 ke bawah, supir Kopaja kalau bawa mobil tuh Pak Haji, serempet sana, penumpangnya ingat Gusti Allah semua itu. Kenapa dia masuk surga duluan? Karena pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Serempet ke sana penumpangnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajar ke sana penumpangnya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hajar lagi ke sana. Astagfirullahaladzim. Sementara ustadz, kiai, habib kalau khutbah Jumat penumpang jamaah bukan ingat Gusti Allah, tetapi apa Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Ya Allah, kasih hadilah para ustadz, para kiai. Jadi 10 menit aja Pak Haji ya. 10 menit aja. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu di sini menjadi sebab kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada kita. Kenal Abu Lahab? Pernah dengar? Tiap hari ayatnya dibaca. Mohon maaf, Abu Lahab itu setiap hari Senin dalam Sahih Bukhari keluar dari jari jemarinya air, kemudian dia minum. Ditanyakan salah satu kerabatnya, wahai Abu Lahab, bagaimana engkau diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam sana? Ya Allah nyiksa saya. Tetapi setiap hari Senin datang rukhsatul adab, keringanan siksa kepada saya, keluar dari jari jemari saya air. Disebabkan apa? Satu saja Bu. Ketika baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, beliau membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa? Suwaibah al-Aslamiyah, yang kemudian Suwaibah ini menjadi ibu susuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai majikanku, kata siapa? Suwaibah. Wahai majikanku, telah lahir keponakanmu. Betul, telah lahir, betul. Karena engkau telah membawa kabar gembira, aku bebaskan. Hanya karena itu, kemudian beliau mendapatkan takhfiful adab, rukhsatul adab setiap hari Senin. Kemudian ada salah seorang ulama hadis bernama Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Siapa Bu? Ini ibu-ibu kalau nggak diajak ngobrol, diem dia. Kalau nggak, bismika Allahumma ahya. Siapa Bu? Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Ulama hadis kalau gelarnya sudah Al-Hafidh, sudah kredibel, nggak perlu dipertanyakan lagi. Muktamad, pendapatnya dipegang, dijadikan rujukan. Nah, gara-gara hadis ini beliau bikin syair begini. Idza kana hadza kafiran jaa dhammu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Coba diulang Pak. Saya aja ngapalinnya 2 tahun Pak. Kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, idza kana hadza kafiran jaa dhammu. Kalau yang ini saja yang kafir, jaa dhammu, sudah jelas celaknya dalam Quran, kekal selamanya dalam neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima. Tetapi setiap hari Senin datang kepada dia rukhsatul adab, keringanan siksa. Disebabkan karena apa? Lisururi bi ahmada. Disebabkan karena bahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya di sini, bahagia apa enggak hari ini Bu? Bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Itu di belakang ngantuk. Yang nyender itu biasanya orang ngaji nyender pulang setruk Pak. Atau mati biasanya. Mudah-mudahan panjang umur semua ya. Husnul khotimah. Disebabkan karena apa? Lisururi bi ahmada. Disebabkan karena bahagia atas lahirnya Ahmad. Kemudian Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi mengatakan famadhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bahagia, dengan orang yang setiap hari enggak lepas selawat, dengan orang yang setiap hari bersyukur atas hadirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah, dalam keadaan bertauhid demi Allah, kata beliau. Orang yang seperti ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibahagiakan dunia akhirat, akan diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpitnya. Yang kafir saja setiap hari Senin mendapatkan rukhsatul adab, maka bagaimana dengan mereka yang mengesahkan Allah,
yang setiap hari bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Mana hadrohnya tadi? Ya Rasul. Ben kepret mana ben kepret? Alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah suri Allah ya Nabi salam sama-sama alaika ya Rasul yang keras salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya munajjad ya imamal kiblataini Allah ya Nabi yang keras ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi. Nah ini dia. Kalau ada orang nyuruh sallu ala Muhammad, jawabannya bagaimana Bu Haji? Jangan nyuruh lagi sallu alaih. Itu nyuruh-nyuruhan namanya. Sallu ala Muhammad, ayo kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Sallu alaih, ayo. Itu namanya nyuruh-nyuruhan. Jawabannya bagaimana Bu Haji? Bisa menggunakan fi'il amar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau menggunakan fi'il madhi, sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi. Wasallam apa wasallim? Tergantung. Kalau awalnya sholli, belakangnya. Kalau sholli belakangnya wasallim apa wasallam nih? Sholli wasallim. Kalau sholli belakangnya wasallim, atof tuh. Sholli belakangnya wasal. Kalau sholla fi'il madhi belakangnya wasallam. Jangan salah lagi Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam apa wasallim? Wasallim. Kalau sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam apa wasallim? Wasallam. Ibu mau saya kasih ijazah? Mau kaya? Pengen punya duit di rumahnya? Pengen ada pohon uang di rumahnya? Ya, pohon Natal. Ini kelihatannya muka-mukanya susah semua. Yang belakang juga itu. Pengen kaya semua Pak? Bener nih? Mau miskin apa mau kaya? Miskin itu lebih baik daripada kaya kalau sabar. Tapi kalau nggak sabar mending kaya semua ya. Ini saya mau kasih ijazah, sholawat namanya syajaratun nukud. Apa Bu? Sholawat syajaratun, syajarah artinya pohon, nukud duit. Ya, nukud itu duit. Mudah-mudahan di rumahnya punya duit semua ini. Ini prolog dulu ya, cerita serius. Saya pengen Bapak Ibu kaya semua. Tapi kalau sudah punya duit, bikin pondok, wakaf ke pesantren, wakaf ke masjid. Begitu Bu ya, sepakat ya? Ini saya dapat ijazah dari Habib Saggab. Beliau punya pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Dulu beliau ini mondok di Aljazair. Pernah ke Aljazair Ibu? Punya guru, beliau belajar kepada seorang mursyid wali besar namanya Syekh Balqaid. Siapa? Namanya guru ya Pak ya. Kadang bisa melihat keadaan murid, haliah murid. Cuma nggak dikatakan aja pada saat itu. Nah saat itu Habib Saggab mau boyong, mau pulang ke Indonesia. Dilihat. Ini sepertinya kalau pulang ke Indonesia bakal susah ini. Cuma nggak diomongin aja. Dipanggil Saggab sini. Saya punya amalan, kata beliau, yang sudah saya amalkan dan saya rasakan manfaatnya. Kamu amalkan ya, biar pikulanmu ringan,
Kamu nggak susah di Indonesia, seolah-olah di depan rumahmu ada pohon uang. Kiai, guru, saya datang ke sini ini mau nyari ilmu, mau jadi sufi, ingin tazkiyatun nafsi, ingin membersihkan diri, nggak mau nyari dunia, kata beliau. Ngeyel, namanya murid kadang begitu. Udah amalin saja. Memang redaksinya bagaimana, Kiai? Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca 400 kali pada waktu Isya atau setelah sholat Isya. Nggak harus setelah Isya, tapi pada waktu Isya tidak keluar subuh. Dibaca berapa kali, Bu? Paling 7 menit, pegang tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata beliau santai aja sambil nonton TV, pegang tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngasuh anak, pegang tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling 7 menit. Bawa motor bisa, bawa motor, pegang tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Bawa mobil bisa, bawa mobil. Asal jangan nabrak aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demi Allah, kata beliau, saya mengamalkan salawat syajaratun nuqud ini 7 tahun. Berapa tahun? Wallahi, kata beliau, saya mengamalkan salawat syajaratun nuqud ini 7 tahun. Saya pulang ke Indonesia nggak punya apa-apa. Istri saya sakit, hamil, ke rumah sakit, sampai ngutang kemana-mana. Tetapi saya istiqomah mengamalkan salawat ini. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Tapi ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan, ketaatan. Ada komitmen untuk berupaya menjauhi kemaksiatan. Itu istiqomah. 7 tahun. Demi Allah, kata beliau, saya punya pondok, punya pesantren 3, kata beliau. Yang paling besar di Parung, santrinya 30.000 gratis semua. Dan beliau punya amal usaha sampai 50 lebih. Itu sampai orang pelit sekalipun, orang pelit, sakunya bolong pengen ngasih ke beliau. Udah kebanyakan, kata beliau. Ya Allah, itu orang kalau sudah dimakbul, Mbak ya, doanya begitu. Bisa ngamalin, Bu? Gak usah banyak-banyak, 400 kali setiap malam. Ustaz, saya udah ngamalin 3 tahun kok nggak ada efeknya sama sekali nih. Masih susah aja. Bukan tidak ada pengaruhnya, mungkin dialihkan kepada yang lain. Ya Allah, saya pengen punya Alphard, pengen punya BMW, pengen punya Land Cruiser, pengen punya Rubicon, nggak dapet nih, baru 3 tahun. Mungkin dialihkan, Mbak ya, ke yang lain. Istrinya jadi solehah, anaknya dia solehah, suaminya jadi soleh, jadi rajin ke masjid. Mungkin di situ nggak ada ruginya orang bersolawat. Mungkin ibu kalau dikasih Alphard nggak mau nongkrong lagi di sini nanti, nggak mau ngaji lagi. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Tetapi jangan sampai kita lewat hari-hari kita tanpa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ijazahkan, silahkan ibu amalkan. Mudah-mudahan bisa diamalkan sampai mati. Dan kita mendapatkan syafaatul uzma sebagaimana tadi disampaikan oleh Sahibul Bait, kelak ketika kita dalam keadaan genting di padang mahsyar. Mohon maaf, Bu ya, Pak ya, tidak ada yang kita cari di padang mahsyar yang kita harapkan syafaatnya kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang berbondong-bondong dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat nyari syafaat. Kan dalam hadis digambarkan orang ketika pertama kali bangkit dari kubur, yaumul ba'ats, itu dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun. Itu sampai Sayyidah Aisyah masih muda saat itu nanya, ya Rasul, kalau dalam keadaan telanjang kemudian apakah kita saling melihat satu sama lain? Jelalatan maksudnya. Tahu jelalatan, Pak Haji? Ini bahasa mana jelalatan tuh? Jelalatan tahu, Bu Haji? Ada orang di mana itu ya? Cimasuk, Pak, di Sukaraja itu. Kalau Ramadan baca Quran begini, pakai kacamata. Tapi kalau melihat Mbah Henol Saedik, itu tuh copot kacamatannya kelihatan. Itu namanya jelalatan. Ya, hati-hati yang usianya sudah 40 tahun ke atas, kalau masih seneng yang begituan, lampu merah itu, Pak Haji. Udah waktunya tobat. Sampai mana tadi? Boro-boro, kata Nabi, kita saling melihat satu sama lain, melihat gentingnya padang mahsyar saja, udah nggak kepikiran yang begitu-begituan. Orang kalau banyak dosanya, matahari di atas ubun-ubunnya. Kalau banyak dosanya, keringatnya menenggelamkan tubuhnya. Saat itu yang kita cari syafaat. Semua orang berbondong-bondong dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat datang kepada Abul Bashar pertama kali. Siapa? Bapaknya manusia, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Wahai Abul Bashar, tolong kami, berikan syafaat kepada kami, genting ini nggak kuat.
Jangan datang ke saya ini malu dengan Tuhan, dengan Allah. Pernah melanggar dulu ketika di surga, makan buah, orang bilang buah khuldi. Coba deh, bapak-bapak pegang tenggorokannya. Ada yang nyendol nggak tuh? Nah itu buah khuldi. Jadi Nabi Adam makan, nah, buah khuldinya nyangkut di sini. Tapi kalau ibu-ibu nggak ada, buah khuldi makan, nggak nyangkut di sini, terus ke bawah, kebelah dua. Nah itu buah khuldi. Alhamdulillah. Cocokan ya kalau bahasa Sunda ya. Cocokannya bapak itu. Cocokan. Sering rebutan sama anak kan ya. Jangan datang ke saya malu ngasih syafaat. Dulu pernah melanggar perintah Tuhan. Kalau bapak kan tiap hari melanggar, Pak ya. Datang aja ke cucu saya tuh, Nuh lagi nongkrong, kira-kira gitu. Lagi nongkrong, Nabi Nuh, Abul Bashar At-Tani, bapak manusia kedua. Karena saat itu banjir bandang, semua manusia habis kecuali anak sama pengikutnya aja, nggak sampai 100 orang. Jangan datang ke saya. Saya ini pernah memohon kepada Allah agar umat saya dibinasakan. Saya malu ngasih syafaat. Datang aja ke cucu saya tuh Ibrahim, Abul Anbiya, Khalilur Rahman. Semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat berbondong-bondong. Wahai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Tolong beri kami syafaat. Jangan datang ke saya. Saya pernah bohong 3 kali. Pernah bohong? Kalau bapak kan tiap hari bohongnya. Sekarang aja kelihatan bohong. Coba deh pegang pecinya masing-masing. Pasti ada duit tuh di situ. Ngumpetin dari istrinya biar nggak ketahuan. Jangan datang ke saya pernah bohong 3 kali. Sebenarnya bukan bohong, namanya tauriyah. Apa? Dalam ilmu balagoh, di bab al-muhassinat al-badi'iyah namanya tauriyah. Kayak ibu dituduh maling, dikejar-kejar, mau ditimpukin, mau dipukulin gitu. Padahal nggak mencuri. Di depan ada Pak RW. Pak RW, tolong lindungi saya. Saya mau berlindung nih. Saya dituduh nyuri, padahal saya nggak nyuri. Bisa nggak saya ke rumah Pak RW? Nanti orang-orang ini datang, kasih tahu saya nggak ada. Nah itu kira-kira bohong apa bukan tuh? Ya terserah deh, bohong apa. Ya mudahnya bohong. Itu dalam ilmu balagoh namanya tauriyah. Jangan datang ke saya malu kepada Rob, pernah bohong 3 kali. Mau saya ceritain nggak bohongnya? Pertama, beliau pernah diajak menyembah berhala. Ayo Ibrahim kita sembah berhala kita. Saat itu beliau mengatakan, enggak, ini sakim. Saya lagi sakit padahal sehat. Bohong apa enggak tuh? Ya terserah deh. Dalam Quran direkam tuh ini sakim, bohong pertama. Kedua, beliau punya paman namanya Azar. Meskipun dalam Al-Quran redaksinya Ab, tetapi orang Arab biasa memanggil paman dengan sebutan bapak. Nah, pamannya ini punya hobi bikin berhala itu. Bikin, kalau orang Sunda bilang patekong ya. Patekong, bikin berhala. Nabi Ibrahim saat itu usianya sekitar 30 tahun ke bawah. Tetapi politik ketuhanannya luar biasa. Makanya beliau diberikan gelar Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Itu berhala yang dibuat bapaknya, pamannya dia hancurkan, disisakan yang paling besar itu. Kemudian kapaknya sengaja dikalungin di berhala yang paling besar ini. Ah, ini pasti kerjaannya Ibrahim ini. Pasti kerjaannya Ibrahim ini. Diontrok teh. Disusul, didatengin. Ibrahim, kamu yang menghancurkan Tuhan kami? Bukan. Kamu yang menghancurkan Tuhan kami? Bukan. Kamu yang menghancurkan? Bukan. Tanya saja sama yang paling besar. Gak bisa jawab dia. Dalam Quran, qala kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Itu bohong yang keberapa? Kedua. Bohong apa bukan? Yang ketiga, singkat saja. Di Mesir itu ada raja Amalikoh, punya hobi dengan istri orang. Saya bilang tadi jelalatan. Ini raja jelalatan ini. Di Mesir, karena Nabi Ibrahim diutus di daerah Mesir. Hobinya dengan istri orang. Bilang sama istrinya, istriku Sayyidah Saroh tercinta, nanti kalau kita berkunjung ke sana, kamu ditanya, ini siapa? Jangan bilang suamimu ya. Aku pun nggak bakal bilang. Tidak akan bilang ini istriku, ini istri saya. Siap, baik, suamiku tercinta. Datang ke sana ada undangan. Ditanya sama rajanya, ini siapa? Nabi Ibrahim jawab, hadhihi ukhti. Ini saudari perempuan saya. Padahal istrinya. Bohong apa enggak? Sebenarnya enggak bohong. Betul, itu saudara atau saudari dalam Islam. Tetapi kalau beliau mengatakan ini istri saya, diambil. Ya namanya
istri, apalagi Sayyidah Sarah paling cantik sedunia saat itu. Miss Universe lah kira-kira begitu. Cemburu juga beliau. Tapi karena nggak punya kekuatan, beliau terpaksa mengatakan hadihi ukhti. Itu gara-gara itu saja Nabi Ibrahim tidak berkenan memberikan syafaat atau mendahului memberikan syafaat saat orang-orang meminta kepada beliau. Datang aja ke cucu saya tuh, Muhammad. Saat itu beliau sedang sujud. Kata Allah, ya Muhammad irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Isfa tu syafa. Itu singkatnya kira-kira hadisnya begitu. Isfa tu syafa. Angkat kepalamu, berikanlah syafaat kepada orang yang memang berhak mendapatkan syafaat. Tu syafa, maka dia akan diberikan syafaat. Lalu beliau bangun, kemudian beliau membuka kerang syafaat yang disebut dengan syafaatul udma. Diberikan syafaat. Ini ibu dulu pernah merayakan hari lahirnya, bapak banyak sholawat. Setelah beliau buka, makanya beliau gelarnya Al-Fatih itu. Ada sholawat Al-Fatihi 5 uglik wal khatimi 5 sabak nasiril haqqi bil wal hadi ila siratikal dan seterusnya. Betul itu. Kenapa? Karena beliau pembuka keran syafaat. Para nabi gak berani memberikan syafaat sebelum dibuka oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibuka, baru beliau memberikan izin SK kira-kira begitu. Silahkan para nabi memberikan syafaat. Silahkan para hufadzul Quran memberikan syafaat. Silahkan orang tua memberikan syafaat. Silahkan sesama teman yang saling mencintai memberikan syafaat. Kiai sama murid silahkan memberikan syafaat. Tapi dibuka dulu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bareng-bareng Allahumma salli, ada band kayak berarti Sayyidina yang keras Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi Allah yang keras Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu tempat, satu daerah, satu lembaga, satu kota yang di dalamnya sering disebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah daerah tersebut akan berkah, akan dijaga. Mohon maaf, selama Rasulullah hidup kita tidak pernah mendengar Abu Lahab yang begitu jahatnya dengan Rasulullah, Abu Jahal itu disiksa seketika. Kenapa kira-kira Bu? Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Turun ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka, mengazab mereka selama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Jadi seolah-olah orang kalau banyak sholawat, satu tempat, satu lembaga banyak sholawatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Insya Allah istiqomah bayah. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang paling mulia, paling istimewa, paling agung, paling dekat kelak kedudukannya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu kisah, ini yang cerita Al-Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Dulu kata beliau,
Ada seorang kakek ganteng, orangnya putih kayak artis lah. STMJ, tahu STMJ Bu? Sekolah. STMJ. STMJ tahu? Kalau kuku Bima kurang kuat, bini marah, kuku Bima tuh. Kalau STMJ, sholawat terus, maksiat jalan. Sholawat terus, maksiat jalan. Ada yang begitu di sini? Banyak. Ya Allah Karim. Orangnya ganteng putih, maksiat jalan, tapi dia juga punya hobi sholawat. Nggak lepas tiap hari. Meninggal tuh ceritanya begitu, kata Habib Umar. Ketika dibaringkan dalam keranda jenazah itu, tiba-tiba anak sulungnya melihat bapaknya yang ganteng itu, yang tadinya putih, berubah jadi hitam tuh Pak. Ya Allah, malu kata anak sulungnya, nanti kalau orang banyak takziah ke sini kok wajah ayah saya berubah jadi hitam. Mungkin kepikiran, pingsan tuh si anak itu. Pingsan, di dalam pingsannya itu mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, wahai anak muda, tenang. Nanti kamu bangun, ayahmu akan kembali putih. Kenapa? Meskipun dia ahli maksiat, tetapi juga ahli sholawat. Aku akan berikan syafaatku saat ini kepada dia. Sisanya akan aku berikan syafaatku kelak pada hari kiamat. Makanya ada hadis syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku bagi orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan umatku. Betul bangun, yang tadinya hitam berubah menjadi putih. Itu berkah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya si anak muda ini, anak sulungnya, kemana-mana wiridannya salawat. Naik motor didengerin sama temennya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Naik mobil didengerin sama temennya, salawat lagi. Umroh tawaf didengerin, kok salawat lagi. Kenapa kau baca salawat terus? Enggak, ini pengalaman pribadi katanya begitu. Ya Allah, luar biasa. Itu berkahnya salawat Pak. Makanya betul dalam hadis dua, salah satu fadilah salawat, tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuk. Keinginanmu, cita-citamu akan dipenuhi oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Wa yughfaru laka dzambuk. Maka dosa-dosamu pun, kesalahan-kesalahan kamu pun akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, jangankan syafaatnya Rasulullah, jangankan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ludahnya beliau saja Bu, ludahnya jadi rebutan para sahabat. Ibu mau saya ludahin? Piok begini mau. Bapak mau saya ludahin? Bapak mau saya ludahin nggak? Berkah nih. Jiji, berkah nih. Jangankan syafaat Rasulullah, jangankan pertolongan Rasulullah di dunia dan di akhirat, ludahnya saja beliau itu menjadi rebutan para sahabat. Itu ada hadis sahih panjang riwayat Imam Bukhari yang meriwayatkan namanya Sayyiduna Urwah bin Mas'ud. Kata beliau begini, ini cerita ya, sebelum saya tutup ini terakhir nih ya. Udah malam. Ini kelihatannya masih seger nih Pak Haji. Ini nggak tahu Bapak Ibu ini diem ini ngantuk, khusyuk, lapar, atau terpesona dengan saya. Jangan-jangan terpesona dengan saya. Sayyiduna Urwah bin Mas'ud mengatakan begini, laqad wafattu 'alal muluk. Sungguh aku ini pernah bertamu dan bertemu dengan raja-raja. Wa wafattu 'ala Kaisar. Aku pernah bertamu dengan Raja Kaisar. Kaisar itu mana? Kaisar, Romawi. Pernah ke Romawi? Belum. Ya denger aja dulu Pak ya, mudah-mudahan terjalan-jalan. Wa wafattu 'ala Kisra, kata beliau, aku pernah bertamu dan bertemu dengan Raja Kisra. Kisra mana? Persia. Wa wafattu 'ala Najasyi, aku pernah bertemu dan bertemu dengan Raja Najasyi. Najasyi mana? Ethiopia, Habasyah. Wallahi, kata beliau, in ra'aitu malikan qad yu'allimuhu ashabuhu ma yu'allimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Demi Allah, kata beliau, tidak ada satu raja pun, satu pemimpin pun yang begitu diagungkan, dimuliakan, dihormati oleh rakyatnya selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu diagungkan oleh sahabat-sahabatnya. Wallahi, kata beliau, intanakhama nukhamah. Ini redaksi hadisnya begitu. Intanakhama nukhamah, kalau beliau meludah. Ini lagi ngaji begini ya. Kan dulu ngajinya keliling begini, bukan jinder kayak Bapak, ngaji nyender atau jiping, ngaji kuping, bukan. Ini keliling begini. Kalau ngomong begini nih, sering ada keluar apa? Cipratan-cipratan air ludahnya. Wallahi, kata sahabat Sayyiduna Urwah bin Mas'ud,
intanakhama nukhamah, kalau beliau meludah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, kecuali ludahnya itu sampai ke telapak tangan sahabatnya, fadalaka biha wajhahu wa jildah, kemudian diusapkan ke wajahnya dan ke bagian tubuhnya. Itu yang disebut oleh santri dengan tabarruk. Apa Bu? Ya Ibu kalau nggak suka tabarruk nggak apa-apa. Buktinya apa? Nabi nggak ngusir, Nabi nggak suruh atau nggak mengatakan ini syirik, ini enggak, dibiarin. Makanya ada tradisi di santri, nah, kiainya ngopi nggak dihabisin sengaja biar diminum sama santrinya, tabarruk tuh namanya. Betul apa enggak nih? Wallahi kata beliau, idza tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'i. Kalau beliau wudu, itu sahabat udah ngumpul di depan. Kadu yaktatiluna ala wudu'i. Kadu hampir-hampir yaktatilun. Apa yaktatilun? Bunuh-bunuhan kira-kira, desak-desakan maksud. Yaktatiluna ala wudu'i, memperebutkan bekas air wudunya. Jadi bekas air wudu Nabi itu jadi rebutan para sahabat. Tabarruk juga tuh. Idza amarahum ibtadaru amrah, kalau beliau memerintah, segera perintah itu dilaksanakan, nggak pakai nanti. Wa idza takallama, kalau beliau berbicara, ceramah kira-kira gitu. Tausiah, khafadu aswatahum indah, para sahabat tidak berani bersuara. Kalau ini kan suara semua nih. Para sahabat tidak berani meninggikan suaranya di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhibbuna ilaihi an-nazar ta'ziman lahu. Para sahabat tidak berani memandang wajah beliau saking ta'zimnya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan syafaatnya, jangankan pertolongannya, ludahnya saja menjadi rebutan para sahabat. Salatullah salamullah ala taha lah, terus salamullah wala guna habibillah ala yasin habibillah, salatullah yang keras ala taha salatullah salamullah yasin habibillah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah hidillillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, sallu ala nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang khitan disolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu mau anaknya soleh? Jangankan ibu, para nabi sekalipun khawatir nggak punya anak soleh dan solihah. Karena tidak ada yang kita harapkan saat kita sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia, selain amal-amal soleh yang terus mengalir menolong kita kelak setelah kematian kita. Salah satunya siapa Bu? Anak yang soleh. Idza matal insan, dalam hadis, apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amalu, maka seluruh amalnya terputus. Terputus pertama dengan kematian, sehingga ia tidak lagi bisa beramal. Orang mati bisa beramal apa tidak Bu? Nggak bisa. Kedua, terputus karena seluruh pahalanya sudah tercatat saat hidup di dunia. Tetapi pahala-pahala tersebut nggak mengalir saat sudah meninggal dunia. Illa min talah, kecuali 3 amal yang pahalanya akan selalu dan terus-menerus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia, sudah berkalang tanah. Yang pertama, shadaqatin jariyah, maksudnya wakaf. Jadi kalau punya duit wakafin, punya duit wakafin. Ayah saya di Garut, ini Garut betul ya? Cuma saya lama di Jakarta, di Sukaraja, itu punya tanah banyak, diwakafin semua. Buat apa? Nggak dibawa mati. Saya punya pesantren sekarang di Jakarta, saya wakafin semua. Cukup, mobil ada 2, istri, insya Allah nambah lagi besok. Cukup, ngapain? Nggak dibawa mati, wakafin semua. Nggak ninggalin, nggak diwariskan, nggak dihibahkan, nggak dijual belikan, nggak dibisniskan. Pertama apa Bu? Shadaqatin jariyah. Kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, seorang anak yang soleh yang selalu dan terus menerus mendoakan kedua orang tuanya. Mohon maaf, para nabi sekalipun khawatir nggak punya anak soleh dan soleh yang mampu meneruskan kebaikan-kebaikan orang tuanya, yang mampu meneruskan perjuangan mereka. Kita lihat misalnya bagaimana Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam.
yang tak henti-hentinya memohon agar diberikan anak keturunan yang soleh dan solihah. Saat itu beliau punya istri Sayyidah Sarah sulit memiliki anak. Didiagnosa sama dokter, kayaknya sulit. Tapi beliau nggak berhenti memohon. Direkam doa beliau dalam Quran. Ada yang hafal doanya? Rabbi habli minas salih. Kalau bisa ibu bapak dibaca tiap hari habis sholat. Karena doa orang tua mustajab untuk anaknya. Mari sama-sama. Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Meskipun istrinya sulit memiliki anak, dikabulkan doa beliau. Lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam dari istri kedua. Istri kedua nih. Siapa? Sayyidah Hajar. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Kita lihat lagi misalnya Nabiullah Zakaria. Nabiullah saat itu beliau sudah sepuh, washta'alar ra'su syaiba. Ubannya sudah banyak. Di satu sisi istri beliau akir. Apa akir itu? Mandul, nggak bisa punya anak. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Terus beliau berdoa. Doanya direkam, ada yang hafal dalam Quran? Yang hafal saya kasih buku nih. Rabbi habli. Bukan, itu bukan doa Nabi. Doa Nabi Zakaria. Ada yang hafal? Rabbi habli, mari sama-sama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Udah dua nih doa dihafalin Bu ya. Dibaca habis sholat. Pertama Rabbi habli minas shalihin. Kedua Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Dikabulkan doa beliau meskipun istrinya mandul. Lahir siapa Bu? Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah. Nggak ada orang, Nabi sekalipun yang namanya Yahya sebelumnya. Ini khusus diberikan untuk putranya Nabiullah Zakaria sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap kesabaran Nabiullah Zakaria. Diabadikan kabar gembira ini dalam Quran. Ya Zakaria, inna nubashiruka bil ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Begitupun ibadur rahman tak henti-hentinya memohon agar diberikan anak keturunan yang qurrata a'yun. Direkam doa mereka dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Udah 3 nih Bu ya, apalin ya. Pertama, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang ketiga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk memperoleh atau menjadikan anak kita soleh dan solihah, kata para ulama, yang harus diperhatikan pertama lingkungan, kedua pendidikan, ketiga pergaulan, keempat asupan makanan yang baik dan halal, kelima doa. Ini karena doa orang tua untuk anaknya mustajab. Kalau bisa ibu bangun malam jam 3 nangis sama Allah. Nangis sama Allah, minta biar anaknya diangkat derajatnya, soleh solihah. Karena doa orang tua mustajab. Kenapa nangis? Biar Allah kasihan maksudnya sama kita. Yang paling penting selain itu, kata para ulama, bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Kata mereka, solahul aba sababun li solahil abna. Baiknya orang tua, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya solehnya seorang anak. Kalau anak kita pengen soleh, pengen baik, orang tuanya lebih dahulu harus soleh, harus baik. Kalau anak kita ingin menjadi hafizul Quran, hufadzul Quran, penghafal Quran, hafalatul Quran, meskipun orang tuanya nggak hafal Quran, minimal senang dengan Al-Quran. Mau hadir di majelis-majelis Al-Quran, menghormati ahlul Quran, meskipun orang tuanya tidak hafal Quran. Kalau anak kita ingin paham ilmu agama, meskipun orang tuanya nggak paham, minimal senang dengan ilmu agama. Mau hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, menghormati ahlul ilmi, orang yang diberikan kepahaman dalam ilmu agama, dipondokkan, dipesantrenkan anaknya di pesantren-pesantren yang memang tafaqquh fiddin. Salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya solehnya seorang anak. Bahkan solehnya orang tua tidak hanya menjadikan anaknya soleh, anak dan seluruh keturunannya akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal. Sebagaimana sebuah kisah dalam Al-Quran surat Al-Kahf. Ada yang hafal?
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته ada yang hafal كنز لهما وكان أبوهما صالحا lemes banget Allahnya وكان أبوهما صالحا lemes banget musyrik penjajah nggak bakal kabur dia kalau Allahnya begitu. Wa kana abuhuma salihah. Habis makanannya Baji, kasih lagi. Ketika Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah kota. Di dalam kota tersebut ada kanzun. Apa kanzun itu? Harta melimpah milik dua anak yatim. Di dalam rumahnya mau roboh, ditegakkan oleh Nabi Khidir itu rumah. Paham Bu ya? Beliau masuk ke dalam sebuah kota, kemudian menegakkan rumah yang mau roboh milik dua anak yatim. Kenapa ditegakkan? Karena di dalamnya ada kanzun, harta melimpah milik dua anak yatim ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan harta betulan, sebagian yang lain mengatakan harta di situ adalah ilmunya Allah. Kenapa ditegakkan? Kenapa dijaga harta ini? Terusan ayatnya, dengerin Bu. Terusan ayatnya, wa kana abuhuma solihah, karena dulu buyutnya gemar melakukan kebaikan, dulu buyutnya orang soleh. Itu kata ulama tafsir, mohon maaf, dari dua anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan, ada yang mengatakan sampai 10 tingkatan. Itu namanya udah apa ya? Kalau 3 cucu, 4 cicit, 10 apa namanya? Pokoknya naon lah. Dari dua anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan, ada yang mengatakan sampai 10 tingkatan. Sejauh itu Pak, harta dua anak yatim ini masih dijaga melalui Nabiullah Khidir. Satu saja, karena dulu datuknya orang soleh, dulu buyutnya gemar melakukan kesolehan, amal soleh, ketaatan. Mau hadir seperti ini, senang sedekah, nggak lepas qiyamul lail. Jangan disangka ibu hadir di sini, nanti anak cucu ibu nggak ada pengaruhnya. Setiap keburukan yang dilakukan oleh orang tua akan berpengaruh pada anaknya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang tua itu pun akan berpengaruh besar pada anaknya. Solahul aba sababun li solahil abna. Solehnya orang tua akan menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Bahkan ulama-ulama zaman dulu kalau beramal soleh diniatkan untuk anaknya. Sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Selepas sholat sunnah beliau memanggil anaknya. Ya ibni ta'al, wahai anakku tercinta, kemarilah. La azidanna fi salati min ajli, kata beliau. Aku ini memperbanyak salat sunnah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawah, memperbanyak melakukan beragam ketaatan, tidak lain dan tidak bukan karenamu, min ajli rajaan an uhfadha fi. Aku berharap dengan semangatnya aku ibadah kepada Allah. Aku berharap dengan semangatnya aku mengabdi berkhidmah kepada Allah. Rajaan an uhfadha fi. Engkau dijaga oleh Allah, engkau diberkahi oleh Allah, keluargamu diberikan sakinah yang dibalut dengan mawaddah dan rahmah. Maka wajar Imam Sa'id Ibnul Musayyib anaknya banyak yang menjadi ulama, anaknya banyak yang menjadi orang-orang soleh, karena dia sendiri datuknya gemar melakukan amal soleh. Bahkan mohon maaf, tidak hanya anaknya, kampung di mana dia tinggal pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab orang tua yang soleh. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, innallaha la yahfadhu birrajulis saleh, sesungguhnya Allah akan selalu dan terus menerus menjaga sebab orang yang soleh, sebab orang tua yang soleh. Yang pertama dijaga siapa? Waladahu, anaknya. Yang kedua, wa walada waladihi, anak daripada anaknya. Yang ketiga, wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Yang terakhir, wa duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang soleh satu, yang baik satu, yang dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kampung. Mudah-mudahan hadirnya di sini Bapak Ibu sekalian, semangatnya ibadah, semangatnya tilawah, semangatnya qiyamul lail, sedekah, melakukan beragam ketaatan. Kita berharap kebaikannya tidak hanya kembali kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita, keturunan kita sampai bawah, kepada masyarakat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir dan paling terakhir, saya mau ngasih kuis. Udah ya, cukup ya? Udah malam nih. Terakhir nih, saya punya hadiah. Ini ada 5 karya saya. Kebetulan baru terbit. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih buku.
Siap? Siap. Pertanyaannya sederhana saja. Pertanyaan pertama. Bapak-bapak boleh jawab. Ustadz-ustadz juga boleh jawab. Siapa nama ketua panitia di acara peringatan Hari Islam ini? Cung. Ah, itu. Siapa namanya? Betul. Hasan siapa nih? Hasan Setiawan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, milih bukunya mau yang Mutiara Cinta dari Sang Mustafa atau mau yang Lembaga Penghapus Dosa. Yang banyak dosa cocok baca ini. Yang nggak jelas arah hidupnya cocok. Terus ada ini perjalanan saya di Amerika. Saya gini-gini beberapa kali ke Amerika. Meskipun misalnya cuma I love you doang. Nah, ini catatan dakwah di Amerika Utara, Kanada. Ini tesis saya tentang sejarah terem-terem dalam ilmu hadis. Ini karya terakhir, kemarin baru terbit 40 hadis untuk pelajar dan penghafal Al-Quran. Ya, jadi ini cocok bagi mereka yang sedang menghafal Quran. Di dalamnya ada metode yang baik bagaimana cara menghafal Quran, hal-hal yang harus dihindari, dan ujangan-ujangan dari para ulama Al-Quran. Mau milih yang mana, Pak? Siapa namanya? Ustadz ini? Ya, Ustadz nih. Padahal Ustadz. Mau milih yang mana, Ustadz? Atau ini, sejarah terem-terem dalam ilmu hadis. Jadi sejarah kapan munculnya istilah sahih, kapan munculnya istilah hasan, siapa yang mencetuskan, kenapa definisinya seperti ini, bagaimana pembagian hadis dhaif. Itu tuh jelimet. Ini Ustadz cocok. Yang mana nih? Lembaga Penghapus Dosa aja ya. Oke, betul. Nah, ada yang moto nih. Tepuk tangan dong. Nah, mudah-mudahan manfaat bisa dibaca sebelum tidur. Kalau ada tikus, beginiin aja, tikus takut. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Pertanyaan kedua. Siapa anak Sohibul Bait yang baru saja dikhitan? Cuk. Nah, itu ibu-ibu tuh. Itu siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Yang lengkap namanya siapa? Ya, nama anak bapak ini siapa? Betul, Pak Ji? Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau milih yang mana? Ada Mutiara Cinta dari Sang Mustafa. Ini nasihat pernikahan untuk adik tercinta. Adik saya menikah, yang nomor 2 ini, saya bingung ngasih hadiah. Udah saya bikin buku aja untuk kado pernikahan. Oh, belum nikah, cocok. Udah ini aja dah. Cocok baca, mudah-mudahan dapat suami yang soleh, yang alim, yang hafid Quran. Ya, kan kalau hafid Quran sebelum malam pertama simaan dulu gitu. Nah, baca surat Al-Baqarah dulu, alhamdulillah, baru dah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertanyaan ketiga. Siapa nama RW? Masih ada nggak orangnya? RW 15. Cung. Oh, itu belakang. Siapa namanya? Wah, ini kayaknya jangan-jangan ajudannya RW. Mau milih yang mana nih? Catatan dakwah di Kanada. Oke, namanya dulu siapa? Cepet-cepet nih malam nih. Jangan sampai ngaji semangat begini subuhnya kesiangan. Oke, mau yang mana? Namanya siapa? Abdallah Ibnu Zafar. Punya istri berapa? Sampai 1. Kalau saya nanya anaknya berapa udah umum. Saya tanya istrinya berapa itu. 6B1, baru 1 kan? Rencana gimana? Oke, mau milih yang mana nih bukunya? Kanada, oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa berangkat ke sana. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan. Oke. Bos kulit, wah, jangan-jangan saya pulang dari sini ada kulit nih. Pertanyaan keberapa ya? Keempat. Siapa nama hamba sahaya yang memberikan kabar gembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Lahab? Cung, mana? Oke, ibu, masa paling depan lupa nih? Jangan-jangan kelihatannya fokus, pikirannya kemana-mana nih. Oke, nggak ada yang jawab nih. Jangan Ustaz. Siapa? Mana orangnya?
Siapa hamba sahaya yang memberikan kabar gembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Lahab, yang kemudian Abu Lahab membebaskan dia saking bahagianya. Nah, hamba sahaya ini menjadi salah satu ibu susuannya Nabi. Siapa? Cung. Nih. Siapa? Suhaibah siapa? Suhaibah siapa nih? Jangan apa dikasih tahu sama ini nih. Suhaibah siapa namanya? Siapa? Suhaibah ini saya nggak tahu, ada 2 orang yang jawab nih. Panitia pilih yang mana? Yang lengkap. Oke, berarti ini. Mohon maaf ya. Yang Suhaibah aja nggak lengkap ini. Oke, adik siapa namanya? Salman Al-Farisi. Dalam hadis Salman minna ahlal bait, kata Nabi. Salman bagian daripada keluargaku. Meskipun beliau bukan dari Quraisy, tapi Nabi mau menganggap beliau sebagai keluarganya. Kenapa, Bu? Karena mau ittiba, mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ibu mungkin bukan keluarga Nabi, Al-Attas, Al-Jufri, As-Segab, Al-Idrus bin Yahya bin Hashim, nggak apa-apa, masih bisa dianggap sebagai keluarganya, asal mau ittiba, berupaya menjalankan sunnah-sunnahnya. Masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Keluar masjid, niat ini, Allah mudah-mudahan Nabi menganggap saya sebagai umatnya. Masuk WC kaki kanan apa kaki kiri? Niatin, ya Allah, saya niat menjalankan sunnahnya Rasulullah. Begitu, mudah-mudahan seperti Salman Al-Farisi. Keluarga ya, anak saya minta duit, saya kasih dong. Anak saya jatuh, saya tolong. Keluarga saya. Nah, kira-kira kalau ibu dianggap keluarga sama Nabi, di akhirat aman lah kira-kira. Paham? Jadi kita berupaya dijadikan oleh Nabi sebagai keluarganya. Mau milih yang mana? Salman. Milih yang mana nih? Ada 2. Lagi ngapalin Quran ya? Oke, yang ini aja. 40 hadis untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dibaca jadi hafidul Quran. Sehingga bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya pada hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, ini agak jelimet, Ustadz boleh jawab nih. Siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Bukhari, atau yang menceritakan terkait keistimewaan Rasulullah, jangankan syafaatnya, ludahnya pun menjadi rebutan para sahabat. Siapa nama sahabat itu? Siapa? Urwah bin, ya Allah, yang jawab Sahibul Bait nih. Kasih apa enggak, Bu? Kasih. Sallu ala Muhammad. Cocok kalau buat Ustaz ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tampan katanya. Jangan-jangan istrinya ya? Bukan. Bukan.